di situ, di dalam modelan atau di dalam perilaku sistem dan sebagainya. Nah, minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai sistem dinamik itu apa dan kemudian bagaimana bentuk atau modelnya. Kemudian salah satu yang menjadi bagian dari sistem dinamik itu adalah perubahan. Nah, perubahan yang terjadi itu bisa bisa diprediksi, ada yang bisa diprediksikan, ada yang tidak bisa. Nah, atau ada yang memiliki kecenderungan nilai tertentu atau mungkin sifatnya abstrak juga ada di situ. Nah, kemudian untuk materi kita akan membahas mengenai ini, yaitu adalah uncertainty. Kemudian kalau kita menggunakan pendekatan deterministik, seperti pemodelan yang Anda buat di minggu yang lalu, nilai-nilainya itu sudah bisa ditentukan. Sudah bisa ditentukan secara pasti. Tetapi kalau dalam kenyataannya nilai-nilai yang ada itu kadang tidak sejalan dengan hal tersebut. Oke. Itulah yang kita sebut sebagai uncertainty. Nah, inti uncertainty itu adalah perkiraan yang wajar terkait dengan perilaku jangka panjang dari banyak sistem. Di sini kita bisa memastikan apa yang akan terjadi pada contoh tersebut. Nah, contohnya gini, kemarin saya sudah sempat mencontohkan kalau Anda memprediksikan kondisi saat ini sampai 20 tahun mendatang, tahun 22 sampai 42, di sini akan ada banyak ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini semakin Anda memprediksikan jauh ke depan, maka semakin tidak pasti. Nah, dalam konsep uncertainty, ketidakpastian ini bisa kita prediksikan dari saat ini. Prediksikan itu berarti prediksi itu kan tidak selalu tepat. Kalau kita memprediksikan dari saat ini, contohnya kita saat ini berada di tahun 2022, maka gambaran tahun 2042 mungkin akan sama dengan mungkin akan kurang lebihnya sesuai dengan apa yang kita lihat saat ini. Contohnya mungkin terjadi pandemi contohnya. Kemudian kondisi ekonomi sedang tidak baik contohnya. Ada perang dan sebagainya. Tetapi apakah di tahun 42 itu juga sama? Nah, ini kita belum bisa menjawabnya karena kita tidak ada yang punya mesin waktu di situ. Tetapi dari melihat yang ada saat ini, kita bisa memprediksikan nanti ada perulangan. Contohnya, tahun 2042 kemungkinan kondisinya akan ekonomi akan semakin baik. Mungkin contohnya demikian. Kenapa semakin baik? Mungkin karena kalau ada siklus namanya, siklus ekonomi itu kan ekonomi yang ada itu kalau Anda pahami kan tidak selalu siklusnya itu selalu naik terus di situ. Suatu saat kalau di Indonesia sajalah kita bicara dulu pernah terjadi krisis moneter tahun 98 ya, 97 98. Kemudian diikuti dengan krisis-krisis yang lainnya. Nah, ini ternyata kita saat ini sama, mungkin kondisi ekonominya sedang tidak baik-baik saja di sini. Contohnya di tahun-tahun yang lalu itu mungkin kondisinya sedang turun, kemudian di sini akan naik. Suatu saat pasti akan mengalami hal yang sama, akan turun lagi. Nanti entah karena apa kita kan nggak tahu. Mungkin dengan menggambarkan model sederhana, ternyata di sini tahun 42 kita mungkin berada pada kondisi yang baik. Kenapa? Karena ada siklus tertentu yang diprediksikan ekonominya akan berada pada puncak kejayaan contohnya. Tetapi apakah ini pasti? Tentu saja tidak di situ. Karena perubahan yang terjadi tidak bisa diprediksikan secara pasti, tetapi kita bisa memprediksikan berdasarkan pola-pola yang terbentuk atau pola-pola yang ada saat ini di situ.
Kemudian ada di sini ada linguistic ambiguity about uncertainty. Jadi ini adalah tata bahasa atau mungkin kata-kata yang tepat yang bisa menggambarkan uncertainty itu apa di situ. Ada yang menyebutnya peluang, ada yang menyebutnya probabilitas, ada yang menyebutnya kemungkinan. Ada yang menyebutnya possibility, ada yang menyebutnya risiko, ada yang menyebutkan bahaya, ada yang menyebutnya keberuntungan di situ. Ada yang menyebutnya acak, ada stokastik, ada yang ganjil, atau ada yang untuk mengharapkan, percaya, merasakan, atau menebak dan sebagainya. Itu adalah kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan uncertainty, atau kalau kita tarik kemungkinan di situ ada ketidakpastian. Jadi nilainya tidak pasti. Oke, jadi ada ketidakpastian di sini. Nah, kadang kalau probabilitas itu kita bisa prediksikan biasanya. Contohnya kita bisa prediksikan, contohnya saat ini musim hujan katakanlah. Maka peluang terjadinya hujan dalam satu hari itu akan lebih besar dibanding dengan musim kemarau di situ. Itu probabilitas. Kita bisa mengukur probabilitasnya berapa persen. Tetapi kalau uncertainty ini kadang menjadi contohnya gini ya. Ini contohnya ada 10 hari contohnya. Ini hari pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Ini hujan. Ini mengalami hujan. Kemudian hari keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10 ini tidak hujan. Jadi ini tidak hujan. Nah, ini berarti polanya apa? Ini ada di sini ada perbedaan antara kondisi yang pertama dengan kondisi yang kedua. Biasanya kalau hujan itu tidak nanti sehari atau 2 hari kemudian pasti akan hujan lagi. Tapi kok ternyata tidak. Nah, itu pola yang seperti itu kita bisa sebut itu sebagai uncertainty. Contohnya uncertainty ada banyak ya, ada banyak hal yang berubah di situ dan kadang perubahannya tidak sesuai dengan yang diprediksikan sebelumnya. Kemudian ini adalah interpretation statement about uncertainty. Ini adalah mulai yang contohnya ini, yang saya mulai dari paling rendah ini adalah probabilitas terkait dengan kecelakaan nuklir contohnya. Ini probabilitasnya berapa? 10 contohnya. Mediannya 10 kemudian dan seterusnya sampai nanti akan sama atau akan menyerupai dan sebagainya. Kemudian terkait dengan cost uncertainty ini timbul karena kita tidak memahami secara detail. Informasi yang tidak lengkap, ketidakmampuan untuk memprediksi apa yang menggerakkan pelaku-pelaku lain, kemudian kesalahan dalam pengukuran itu bisa menyebabkan adanya uncertainty. Contohnya gini, contohnya kalau di Jogja ada gunung yang namanya Gunung Merapi di situ. Gunung Merapi, kemudian Gunung Merapi ini dulu yang saya ingat ya tahunnya itu tahun 2006 mengalami erupsi, 2010 mengalami erupsi. Nah, kemudian orang memprediksikan nanti tahun 2014 erupsi, tapi apa yang terjadi? Tidak terjadi di tahun ini. Nanti diprediksikan lagi tahun 2018 terjadi erupsi, ternyata tidak erupsi lagi di situ. Nah, jadi kenapa ini tidak erupsi? Mungkin polanya bukan 4 tahunan seperti ini. Kalau kita hanya membaca dari yang terjadi tahun 2006, 2010, kita akan memprediksikan nanti Gunung Merapi akan erupsi setiap 4 tahun. Padahal kalau kita tarik, kita mungkin punya data ratusan atau ribuan tahun, kita akan bisa memprediksikan dengan lebih
cermat lagi. Nanti polanya seperti apa, pola erupsinya seperti apa dan sebagainya. Yang menjadi kendala kan kita tidak punya catatan yang lengkap di situ. Oke, jadi seperti itu. Kemudian terkait dengan uncertainty, ini ada beberapa hal adanya ketidakpastian. Ya, di sini ini contohnya ketidakpastian yang terjadi terkait dengan pasar saham di situ. Pada satu titik tertentu di sini akan mengalami peningkatan di sini. Ketika ini adalah sebentar, saya coba cek ini. Ini adalah tingkat yang kuning itu apa ya? Di legendnya nggak ada, ini adalah tingkat ini ya, terkait dengan harga di situ. Atau terkait dengan inflasi ini sebenarnya ini terkait dengan inflasi atau terkait dengan kondisi ekonomi di sini di mana terjadi pada bulan tanggal 11 tahun 2000 bulan 9 tahun 2000 berapa ya, 2001 atau berapa di tahun 2001 itu muncul adanya aksi yang ada di Amerika di situ. Nah, ini memicu nanti adanya perang di sini. Kemudian nanti dilanjutkan dengan kemudian di sini akan kondisinya akan stabil lagi. Kemudian nanti di sini ada global financial crisis ini di tahun 2008 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya di situ. Nah, kondisi ini menunjukkan apa? Sebenarnya kondisi ini menunjukkan bahwa banyak hal yang terjadi di dunia itu tidak selalu stagnan, tidak selalu sama antara satu titik waktu dengan titik waktu yang lain. Apalagi ekonomi di situ. Ekonomi itu tidak meskipun itu membentuk tren kenaikan, mungkin di suatu saat tertentu ketika itu sudah jenuh itu akan turun di situ. Dan kadang kalau kita hanya melihat puncak-puncak ini, puncak-puncak yang terjadi di sini, mungkin kita hanya akan melihat oh nanti ada Brexit, nanti ada Donald Trump menang pemilu contohnya, atau mungkin ada kejadian-kejadian tertentu seperti saat ini ada perang di Ukraina contohnya, dan nanti dampaknya apa? Nah di situ. Nah masing-masing yang terjadi itu pasti membawa dampak. Dampaknya ini akan tidak hanya terhadap perang itu sendiri, tetapi juga nanti dampak ekonomi yang bisa saja melemahkan atau merugikan atau menguntungkan suatu kelompok di situ atau suatu bangsa dan sebagainya. Kalau mungkin saat ini ketika ada contohnya gini, kalau di Indonesia ada ketika harga minyak atau kurs dolar itu menguat di situ, dalam arti rupiahnya kan melemah. Ada pengusaha yang diuntungkan, tetapi banyak juga pengusaha yang dirugikan kan gitu. Dan ini dan itu pasti dalam satu titik waktu tertentu akan terjadi pengulangan di situ. Sehingga kalau kita memprediksikan, kita bisa menggunakan beberapa pendekatan nanti. Ada beberapa pendekatan, contohnya ketika kita mau membangun usaha, contohnya, kemudian Anda memprediksikan ke depannya seperti apa. Ada yang namanya persistence prediction. Persistent prediction ini menggunakan pola-pola tertentu sehingga menunjukkan nilainya atau polanya tidak bisa diprediksikan. Atau dengan kata lain itu menggunakan pola yang rumit untuk memprediksikan suatu keadaan. Kemudian ada trend prediction. Trend prediction ini memprediksikan berdasarkan tren yang ada. Contohnya seperti ini. Kalau Anda membangun usaha, katakanlah usahanya adalah menjual busana khas
Korea di situ, atau mungkin dengan style Korea, apakah ini akan meningkat di situ? Oh, kenapa meningkat? Mungkin karena orang yang dulunya seringnya nonton film India ganti nonton film Korea di situ, sehingga apa, tren penjualan baju Koreanya meningkat di situ. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian Anda mau membangun rumah makan khas Korea di situ. Apakah akan laku ya? Mungkin selama trennya ini masih tetap ada, mungkin itu akan laku. Kenapa? Karena mungkin penggemar film Korea akan senang untuk berkunjung ke rumah makan atau restoran Anda di situ. Oke, jadi itu trennya. Kita prediksikan, oh nanti tren Korea akan terus meningkat contohnya. Maka apa yang dilakukan nanti membuka rumah makan, membuka mungkin tempat wisata ala Korea atau apa di situ. Itu kan tergantung kita menyikapinya ya di situ. Dan kita nanti diwujudkan dengan bentuk prediksi. Prediksinya seperti apa. Kemudian ada cyclical prediction. Ini biasanya digunakan untuk memprediksikan siklus-siklus tadi, seperti memprediksikan harga saham, memprediksikan bagaimana pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Di mana-mana itu tidak ada ekonomi yang stagnan lurus seperti ini, nggak ada di situ. Di banyak tempat itu pasti ada naik dan ada turunnya di situ. Ada yang naiknya mungkin pelan-pelan tapi naik, tetapi ada juga negara-negara yang cenderung mungkin turun di situ. Pertumbuhan ekonominya turun ada juga. Kalau tempat kita sepertinya masih naik di sini pertumbuhan ekonominya, meskipun mungkin tidak naiknya tidak begitu signifikan ya. Di tempat lain ada yang pertumbuhannya terus menurun juga ada di situ. Apalagi mungkin yang negaranya dilanda peperangan dan sebagainya di situ. Jadi seperti itu. Dan kemudian ketika kita memahami pola siklis bahwa apa yang terjadi itu juga nanti akan berulang. Sejarah itu akan berulang. Mungkin Anda sekarang usianya 20 atau 21 tahun nanti. Ketika Anda berusia mungkin 50 atau mungkin 60 tahun, Anda juga akan menemukan beberapa hal yang terulang di situ. Jadi ada contohnya ada resesi, mungkin ada kondisi ekonomi yang baik, ada kondisi ekonomi yang sulit dan sebagainya di situ. Itu akan kita alami di situ. Jadi tidak ada kondisinya stabil selalu dan kondisi yang baik untuk ekonomi nasional ya. Kalau mungkin Anda berada dalam kondisi ekonomi yang baik ya mungkin kondisinya juga tidak begitu berpengaruh di situ. Oke, kemudian untuk memprediksikan itu ada metode Delphi dan expert judgment di situ. Oke, nah saya tidak akan membahas ini lebih detail lagi. Kita akan mencoba untuk ke Vensim di situ. Minggu yang lalu kita sudah sampai membuat model sederhana di sini. Silahkan modelnya bisa dibuka, model yang Anda buat minggu yang lalu. Sebentar, saya akan membuka modelnya untuk kelas Oke, saya akan membuka modelnya. Silahkan Anda juga bisa membuka modelnya. Nah, model yang ada di depan Anda itu sebenarnya kan dengan Vensim. Tetapi nilai-nilainya ini masih nilai-nilai yang nilai-nilai yang statis di situ. Dimana kalau Anda lihat nilai-nilai ini kalau dibuka kan nilainya masih tetap sama 500, kemudian ada yang ini jumlah penjualan ini 150 dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilainya statis.
Nah, kita akan mencoba, mungkin belum ke random ya, karena kita menyesuaikan dengan kelas-kelas yang lainnya. Kita akan mencoba bagaimana kalau nilainya itu kita buat deterministik, tetapi dengan nilai yang kita ketahui dan berubah-ubah di situ. Nah, nanti minggu depan baru kita akan minggu depan setelah Lebaran nanti baru kita akan membahas mengenai nilai-nilai yang random. Nah, sekarang saya akan bisa Anda buka ini, kemudian kita akan mencoba untuk mengeditnya di sini. Contohnya harga jual. Harga jual ini senantiasa mengalami perubahan. Contohnya yang harga yang jarang naik, yang jarang turun itu biasanya kan harga makanan dan sebagainya itu jarang mengalami naik turun. Tetapi kalau harga kebutuhan pokok itu pasti dimanapun akan selalu naik, akan selalu turun di situ. Contohnya harga cabai atau harga lombok itu pasti akan naik atau akan turun pada satu titik tertentu di situ. Nah, kita di model ini akan mencoba memodelkan bagaimana kalau nilainya kita rubah. Jadi kita prediksikan naik atau turun pada kondisi tertentu. Jadi ini belum ke random ya. Nah, kita akan mencoba mengedit pada harga jualnya. Jadi ini harga jual. Harga jual akan kita rubah ini ya, kita rubah. Di sini ada auxiliary, ada konstan, ada data, ada inisial, ada level, ada lookup, ada reality good, reality check di situ. Kita akan mencoba menggunakan lookup. Lookup, nanti silahkan ini Anda rubah pada bagian harga jual. Kemudian kita klik pada sgraph. Nah, nanti di bagian sgraph ini kita akan tulis. Oh ya, untuk waktunya itu 1 sampai 100 ya, sesuai dengan settingan awalnya. Settingan standar di sini adalah 1 sampai 100 waktu di situ. Kita akan mencoba memodelkan bagaimana perubahan harga jualnya. Contohnya dari bulan 1 sampai bulan ke-20, contohnya harga jualnya sama, katakanlah adalah 5.000 contohnya. Harganya sama 5.000. Kemudian bulan 21, bulan ke-21 sampai ke-50 di sini harganya naik jadi 6.000. Harganya naik jadi 6.000 di sini. Bulan 51 sampai bulan bulan 51 sampai bulan ke-80 harganya naik jadi 7.000 di situ. Jadi ini mengalami peningkatan pada titik waktu tertentu. Kemudian bulan 81 sampai bulan ke-100 harganya naik lagi. Jadi 8.000. Nah, ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikannya tetapi bisa diprediksikan ya di sini. Dalam arti ini kenaikannya terjadi pada titik waktu tertentu di sini. Oke. Kemudian kalau sudah saya klik oke. Hasilnya nanti akan jadi seperti ini untuk bagian harga jual. Kalau ada yang ketinggalan nanti silahkan Anda sampaikan di situ. Oke, kemudian ada jumlah penjualan. Jumlah penjualan di sini, jumlah penjualannya juga mengalami naik turun di situ. Contohnya jumlah penjualannya, saya pakai lookup saja lah. Saya pakai lookup sgraph. Jumlah penjualannya pada bulan ke-1 sampai ke 50 di sini
Jumlah penjualannya adalah 2.000. Rata-ratanya adalah 2.000. Kemudian untuk bulan ke-51 sampai 51 ini jumlah penjualannya turun jadi 1.500 sampai bulan ke-65 contohnya. Kemudian bulan ke-66 sampai bulan ke-100 di sini naik lagi jadi 2.500. Jadi nanti bentuk grafiknya seperti ini. Kalau kita biarkan ini 1.500 sampai 2.500 nanti akan menjadi bentuk seperti ini. Menjadi naiknya dengan tingkat kemiringan tertentu. Ini saya coba samakan saja ya untuk periode-periode waktu tertentu. Kemudian untuk biaya produksi ini juga mengalami kenaikan di situ. Jadi ada kenaikan pada titik waktu tertentu. Jadi ini adalah jumlah penjualan pada periode pertama sampai ke 20 ini harga biaya atau biaya produksinya adalah 3.000 contohnya. Periode 21 sampai 50 harganya naik jadi 3.500. 51 sampai 80 harganya naik jadi 4.000 di sini. Kemudian 81 sampai 99 harganya naik jadi 5.000. Jadi di sini ada perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian saya klik OK. Nah, supaya modelnya bisa dijalankan, silahkan nanti digunakan waktu. Waktu itu ada di schedule variable. Silahkan Anda bisa klik di sini. Kemudian nanti silahkan tentukan time ya. Time-nya silahkan Anda tentukan. Klik OK. Nah, untuk sambungannya ini kita sambungkan ke sini. Kita sambungkan ke sini. Kemudian kalau sudah kita setting ulang di bagian ini, di bagian hasil penjualan. Jadi harga jual itu kita dapatkan ditambahkan dengan waktu, time di sini. Jadi ini sebentar, ini kelihatan nggak ya? Ini saya tambahkan dengan waktu sehingga nanti hasilnya jadi seperti ini. Jumlah penjualan ini kita tambahkan dengan waktu juga. Saya klik OK. Ini juga sama. Biaya produksi kita tambahkan dengan waktu. Jumlah penjualan kita tambahkan dengan waktu. Oke. Nah, dari hasil ini kita bisa run. Ya, hasilnya jadi seperti ini. Kemudian di sini saya akan mencoba mengecek hasil penjualannya kira-kira seperti apa nanti. Ini adalah hasil penjualan yang didapatkan pada periode 1 sampai 60. Ini penjualan hasil penjualannya adalah 60 di sini dalam satuannya miliar ya, sampai miliar.
Total biaya yang dikeluarkan ini juga berfluktuasi seperti ini. Kemudian keuntungannya, saya mau cek di sini keuntungannya. Ini keuntungan yang didapatkan. Kemudian kumulatif profitnya adalah sebagai berikut. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Jadi seperti itu, ini belum ke random ya, minggu depan kita akan coba pelajari untuk setelah lebaran nanti kita akan pelajari bagaimana penggunaan bilangan random. Karena kalau random itu acak. Kalau yang ini kan kita sudah bisa tentukan titik waktunya mana saja di situ. Deterministik ya. Kalau minggu depan kita akan coba dengan bilangan random. Oke. Nah, kemudian untuk tugasnya silahkan Anda membuat model yang serupa tapi tak sama di situ. Dulu Anda kan pernah mendapatkan materi terkait dengan harga pokok penjualan mengenai di kelas akuntansi biaya kalau angkatan 2020 kan di kelas ekonomika atau akuntansi biaya itu kan ada perhitungan harga pokok produksi. Nanti silahkan untuk latihannya Anda bisa membuat modelnya hampir sama dengan ini tapi sedikit berbeda. Kalau yang ini tadi kan saya hanya asal saja tidak menggunakan rumus tertentu. Untuk model yang ini silahkan nanti Anda membuatnya. Contohnya didapatkan dari apa di sini? Contohnya harga pokok produksi. Harga pokok penjualan ya, ada harga pokok penjualan. Kemudian di sini ada harga pokok produksi. Harga pokok penjualan, kemudian harga pokok produksi, dan kemudian nanti di sini akan ada beberapa variabel. Kalau perhitungan dasarnya itu seingat saya ada biaya bahan, kemudian biaya tenaga kerja langsung, kemudian ada biaya overhead. Kalau biaya overhead mau dijabarkan lagi, boleh silahkan. Nanti ada biaya listrik dan seterusnya. Kalaupun tidak, yang Anda tulis biaya overhead dengan variasi harga yang Anda naik turunkan, boleh saja silahkan. Kemudian di sini ada, nanti silahkan Anda buat modelnya. Yang di sini ada penjual, ada ini kan harga pokok penjualan ya. Kemudian di sini contohnya di sini adalah jumlah permintaan. Di sini ada jumlah permintaan, ini jumlah permintaan. Ada harga pokok penjualan. Atau ini mungkin ini bisa dijadikan gini juga boleh. Jadi ada 2 cabang gini juga boleh saja silahkan. Nanti mungkin ditambahkan dengan permintaan di situ. Atau Anda buat dalam format yang berbeda juga boleh silahkan. Yang terpenting di sini Anda harus oh ya, sebentar tadi saya salah sedikit di sini. Oke, ini harga pokok penjualan, kemudian ini harga yang ditetapkan.
Takutnya kalau harga pokok penjualan nanti malah tumpang tindih dengan harga ini ya. Sebentar. Yang ini saya gabungkan saja harga penjualan, kemudian nanti ada permintaan contohnya. Nah, nanti silahkan Anda tentukan sendiri harganya berapa, profitnya berapa, kemudian nanti harganya berapa, kemudian nanti kumulatif profitnya berapa. Nah, nanti silahkan Anda tentukan, kemudian nanti di dalam tugasnya individu, silahkan Anda cantumkan sesuai dengan slide yang tadi saya contohkan, sebenarnya sesuai dengan slide yang ada, yang di e-learning ya, di situ sudah ada, sebentar saya tampilkan. Nah, nanti silahkan Anda tampilkan screenshot dalam bentuk ini, dalam bentuk modelnya, kemudian nanti silahkan di screenshot juga, ini contohnya, silahkan ditampilkan dalam bentuk modelnya, kemudian nanti tampilkan dalam bentuk screenshot pengaturannya di situ. Dan kemudian nanti sampai ketemu hasilnya, screenshot hasilnya seperti apa. Itu silahkan nanti coba Anda buat. Kemudian minggu depan kita akan mencoba untuk menggunakan bilangan random. Setelah Lebaran nanti kita menggunakan bilangan random untuk pemodelannya. Oke, apakah ada pertanyaan? Mau tanya, Pak. Ya, silahkan Mas Alam. Biaya tak langsung itu bagaimana, Pak? Tadi kurang jelas. Oh ya, ya. Yang mana, Mas? Biaya yang tidak langsung. Oh, biaya tidak langsung. Ini yang biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja. Ya. Biaya tenaga kerja. Ya. Mungkin dulu di kelas apa ya? Ekonomi teknik atau apa sudah dapat ini ya? Perhitungan harga pokok produksi itu. Nah, nanti silakan coba ditentukan, katakanlah biaya bahannya 1.000, biaya tenaga kerja langsungnya adalah 500, berarti kan 1.500, kemudian nanti biaya overhead-nya berapa, itu ditentukan seperti itu juga boleh silakan. Biaya overhead-nya berapa per unitnya itu sama saja nanti. Nah, nanti seperti itu, kemudian nanti silahkan nanti untuk harga permintaan dan harga penjualan itu boleh silahkan nanti ditambahkan ya, boleh ditambahkan, dikurangi, yang penting tidak boleh sama di situ. Untuk harga barang, oke silahkan Mbak Arsya atau Mas Arsya, Mbak Arsya ya, oke, silahkan Mbak Arsya. Apakah ada pertanyaan? Oh, belum ada, Pak. Sejauh ini masih dapat dipahami. Oke, seperti itu. Nanti silahkan Anda buat. Kemudian di sini biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead, silahkan Anda variasikan. Jumlah permintaan silahkan Anda variasikan juga. Kemudian harga penjualan silahkan Anda variasikan juga di situ. Yang jelas harga penjualan silahkan dibuat lebih mahal atau lebih tinggi dibanding dengan harga pokok produksinya. Atau sama juga boleh di situ. Oke, itu saja dari saya untuk kuliah kita hari ini. Silakan nanti dikerjakan dan dibuat tugasnya. Kemudian nanti kita ketemu lagi setelah Lebaran ya. Jadi kita mulai kuliah berarti tanggal 9, berarti kita nanti ketemu tanggal 10. Jadi deadline-nya untuk tugas ini tanggal 9 malam jam 23.00. Silahkan Anda buat. Baik, Pak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.